STY siap mainkan pemain terbaik di laga uji coba kontra UEA. Dua tembok penghancur andalan STY di Piala Asia U23. Bukti STY tak hanya omong kosong, level timnas bukan lagi Piala AFF. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. STY siap mainkan pemain terbaik di laga uji coba kontra UEA. Timnas Indonesia U23 bakal menjalani latih tanding terakhirnya sebelum Piala Asia U23 dengan menantang UEA U23 di Dubai pada Senin besok malam waktu setempat. Diketahui sebelumnya Timnas Indonesia U23 sudah lebih dulu berhadapan dengan Timnas Arab Saudi U23 di The Seven Stadium Dubai pada Sabtu 6 April kemarin, di mana tim berjulukan Garuda Muda tersebut kalah dengan skor 1-3. Padahal Sintayong telah mencoba hampir seluruh pemainnya sewaktu keok dari Arab Saudi U23. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk pun diketahui memulai pertandingan sejak awal. Sementara itu untuk melawan UEA U23, Sintayong akan mempertahankan lebih lama komposisi utama Timnas Indonesia U23 demi mematangkan permainan untuk start pertama di Piala Asia U23. Skuad Garuda Muda akan berkancah di Piala Asia U23 pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Garuda Muda tergabung di grup A bersama tuan rumah Timnas Qatar U23, Timnas Australia U23, dan Timnas Yordania U23. Kampanye pertama Timnas Indonesia U23 bakal dimulai dengan menghadapi Qatar U23 di Jassim bin Hamad Stadium Al Rayyan pada 15 April. Ya, memang untuk uji coba berikutnya melawan UEA U23, saya akan memainkan pemain inti Timnas Indonesia U23 lebih dulu untuk mengantisipasi permainan Qatar U23. Ungkap Sintayong. Sejauh ini, Timnas Indonesia U23 masih menunggu kedatangan Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner untuk Piala Asia U23. Sementara Nathan Joao dan Alfeandra Dewangga batal bergabung. Dua tembok penghancur andalan STY di Piala Asia U23. Pertama, Justin Hubner. Pemain keturunan Justin Hubner telah mencatatkan 7 caps bersama Timnas Indonesia. Back skuad Garuda tersebut terkenal dengan gaya permainannya yang keras dan cukup agresif. Saat jumpa Vietnam beberapa waktu lalu, ia tak ragu untuk bermain kasar di lapangan. Ia memang mengaku tak gentar melawan tim yang juga bermain agresif seperti Vietnam. Justin Hubner pun selalu menjadi garda depan jika ada rekan timnya yang sengaja dicederai oleh pemain lawan. Sehingga nantinya jika lawan timnas di Piala Asia U23 bermain dengan keras, Justin pasti akan menjadi tameng bagi tim Merah Putih. Saat ini ia diketahui belum bisa berkumpul dengan rekannya di skuad Garuda Muda dikarenakan masih akan dilepas Cerezo Osaka 18 April mendatang. Kedua, Komang Teguh. Komang Teguh kerap kali menampilkan permainan yang keras saat berlaga bersama timnya. Akan tetapi tampil agresif bukan berarti harus kasar bagi Komang Teguh. Hal tersebut diungkapkan oleh Komang Teguh beberapa waktu lalu. Ia mengakui pelajaran berharga ia petik dari insiden di final SEA Games 2023 kontra Thailand. Kala itu terjadi kericuhan antara skuad Timnas Indonesia U22 dengan Thailand. Komang Teguh dan kiper Thailand Sopon Wikrayat yang saling adu jotos langsung diganjar kartu merah oleh wasit. Maka dari itu, kali ini ia akan lebih fokus untuk bermain agresif untuk membawa hasil apik di Piala Asia U23. Ia pun diketahui menorehkan 1 gol saat laga uji coba kontra Arab Saudi kemarin. Harapannya Komang Teguh dapat terus meningkatkan performanya demi lambang Garuda di dada. Bukti STY tak hanya omong kosong, level timnas bukan lagi Piala AFF. Piala Asia 2027 menjadikan kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai ajang kualifikasi. Bagi tim yang berhasil menembus babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan otomatis lolos ke Piala Asia 2027.
Saat ini sudah ada 6 tim yang berhasil memastikan tiket tersebut, yakni Qatar, Iran, Uzbekistan, Irak, Uni Emirat Arab, dan Australia. Lantas, bagaimana dengan timnas Indonesia? Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua zona Asia, timnas Indonesia tergabung dalam grup F yang dihuni oleh timnas Indonesia, Irak, Vietnam, dan Filipina. Irak diketahui sudah mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan lolos ke Piala Asia 2027. Sedangkan timnas Indonesia punya peluang yang cukup terbuka. Syaratnya, skuad Garuda harus memastikan kemenangan di sisa laga yang masih menyisakan 2 pertandingan. 1 kemenangan saja sudah memastikan tiket lolos untuk timnas Indonesia tanpa memperhatikan hasil lainnya di grup F. Jika mereka mampu finish di posisi kedua teratas grup, mereka akan secara otomatis melaju ke Piala Asia 2027. Akankah skuad Garuda kembali mampu meraih kemenangan di laga ini? Tentu saja besar kemungkinannya.